Halo, selamat malam, selamat pagi juga, selamat siang buat yang lagi nonton video pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang materi teks deskripsi, ada baiknya nih Kak Yensi mau minta tolong untuk di subscribe dulu channelnya Kak Yensi ini, Kios Bahasa Indonesia Miss Yensi, supaya Kak Yensi boleh semangat lagi untuk membuat video pembelajaran. Nah, kali ini pembelajaran atau materi tentang teks deskripsi ini biasanya atau sementara proses pembelajaran di kelas 7 ya, di kelas 7 atau di kelas 1 SMP gitu. Nah, pembelajaran mengenai teks deskripsi ini ada tujuan pembelajarannya tentu ya. Dan tujuan pembelajarannya di sini ada 4. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi, yang kedua adalah menjelaskan isinya, yang ketiga adalah menelaah struktur kebahasaan, yang keempat adalah menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi. Oke, yang pertama Kak Yansi akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang pertama nih. Ini yang warna apa ini? Mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Oke. Nah, ini penjelasan saya ini hanya ada 4 slide ya. Hanya ada 4 slide gitu. Jadi mohon maaf jika ada yang kurang. Kalau misalnya Kak Yansi memberikan materi lewat video gini, karena Kak Yensi nggak ngerti bikin video yang kayak orang lain gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan video pembelajaran kali ini kalian boleh mengerti, kalian bisa catat materinya karena materi ini sangat berguna untuk kalian boleh lanjut ke perguruan tinggi atau SMA atau gimana gitu ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama mengidentifikasi. Next. Nah, di sini ada mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Oke ya. Ini apa itu teks deskripsi? Kita harus tahu dulu ya, mengidentifikasi itu apa sih gitu ya. Mengidentifikasi itu adalah mencari tahu informasi di dalam teks. Di dalam teks itu artinya adalah tulisan. Teks deskripsi itu artinya menggambarkan. Oke, jadi mencari tahu informasi yang ada di dalam tulisan yang bersifat menggambarkan gitu ya. Menggambarkan gimana Kak Yensi gitu. Menggambarkan bukan berarti menggambar ya, bukan berarti melukis, bukan ya. Ini menggambarkan ya, menggambarkan secara tertulis gitu ya. Jadi apa sih pengertian dari teks deskripsi ini? Nah, teks deskripsi adalah, ini ada penjelasannya. Adik-adik boleh catat ya. Teks yang berisi gambaran objek yang dideskripsikan atau yang digambarkan ya, menggambarkan ya. Beda ya artinya menggambar dengan menggambarkan ya. Kalau menggambar ya melukis gitu ya. Kalau misalnya menggambarkan berarti menjelaskan secara bentuk tulisan gitu, teks gitu ya. Jadi objeknya apa aja? Objeknya boleh keadaan alam, ruang, warna, keindahan wajah seseorang, tempat, benda dan lain-lain gitu. Jadi gunanya ini apa teks deskripsi ini? Agar si pembaca itu seolah-olah melihat, merasakan, mendengar ketika membaca sebuah teks deskripsi. Paham ya sampai di sini ya? Pengertian teks deskripsi ini ya. Oke, sekarang lanjut. Kak Yensi, bagaimana sih cara mencari kalimat deskripsi yang berada di dalam sebuah teks gitu ya? Nah, cara mencarinya ada gini, ada 2 ini. Membaca keseluruhan teks tersebut ya. Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia pasti banyak sih teks-teks gitu ya. Itu sih orang yang bikin orang bosan gitu, tapi buat Kak Yensi nggak bosan sih untuk membaca gitu ya. Nah, ketika kita membaca teksnya, maka akan tahu isinya apa gitu. Nah, yang kedua adalah cari kalimat yang membuat kita seolah-olah melihat, merasakan dan mendengar gitu. Cari kalimat yang membuat kita melihat gitu ya, atau merasakan dan mendengar. Nah, contohnya ada di sini nih. Contohnya ada 2 kayak yang bikin. Pintu gerbang yang berdiri kokoh menyapa setiap orang yang datang melintasinya. Ini adalah contoh yang pertama. Nah, ketika kita membaca kalimat ini, maka pemikirannya kita, gambarannya kita sudah tahu bahwa pintu gerbang
berdiri kokoh gitu ya. Oke, gini aja deh, Kak Yensi mau kasih contoh cuplikan teks deskripsi ya. Contoh judulnya itu adalah Kak Yensi mau bikin, Kak Yensi mau mengarang day dulu ya, ini secara spontan gitu ya. Jadi cuplikannya hanya sedikit saja, hanya satu paragraf saja supaya kalian tahu gitu. Nah, judulnya adalah Sekolahku yang Indah SMP Pax Kristi Manado. Maaf ya kalau judulnya begitu, karena Kak Yensi sekarang tinggal di Manado gitu ya, dan sekarang lagi mengajar di SMP Pax Kristi gitu ya. Jadi itu judulnya. Nah, kalimatnya gini. Ketika saya berjalan melewati jalan Samratulangi, saya melihat sekolah yang berdiri kokoh. Pintu gerbang yang berdiri kokoh, yang kuat, dan ditumbuhi banyak pohon-pohonan serta tanaman bunga yang berwarna-warni, membuat mataku tertuju untuk masuk untuk melintasi sekolah itu. Gedungnya yang luar biasa, bagus, cantik, ditata dengan rapi, serta banyak buku-buku yang membuat aku ingin berada di sekolah itu. Sekolah SMP Pax Kristi adalah sekolah yang terfavorit, sangat favorit, sangat banyak diminati oleh siswa. Dan akhir-akhir ini banyak peserta didik yang mendaftar di SMP Pax Kristi, tetapi hanya sebagian yang diterima. Ya, itu adalah cuplikan kalimat deskripsi saya. Teks deskripsi saya. Oke, dari di situ dari contoh kalimat contoh teks yang saya buat tadi itu, yang saya ucapkan tadi itu, bahwa di sana kita boleh mendengarkan bahwa katanya pintu gerbang yang berdiri kokoh, gitu. Jadi kita boleh merasa atau boleh seakan-akan orang kita boleh melihat bahwa pintu gerbang di sana kuat gitu, besar gitu ya. Kemudian next yang kedua, bunga berwarna-warni. Nah, kita punya perasaan seakan-akan kita melihat bahwa di sana banyak pohon, berarti banyak bunga, banyak pohon yang tumbuh, berarti sekolahnya bagus ya. Jadi di sini boleh ya tangkap ya. Jadi itu artinya mencari kalimat deskripsi di dalam sebuah teks deskripsi. Oke, jadi cari yang membuat seakan-akan cara yang membuat pembaca itu seakan-akan merasakan, mendengar juga melihat. Pahamnya sampai di sini ya. Oke, next ya. Jangan lupa dulu ya, subscribe. Ayo subscribe dulu ya, supaya kalian lebih semangat lagi. Next. Nah, informasi. Ini adalah tujuan pembelajarannya kita ya, yang pertama ya. Informasi dalam teks deskripsi. Untuk mencari tahu ya. Jadi informasi yang dibagi dua adik-adik ya. Informasi umum dan informasi khusus. Oke. Nah, ini ada contohnya. Oke, apa sih itu informasi umum? Informasi umum biasanya ada di awal atau pembuka dalam suatu teks. Tadi yang Kak Yensi ucapkan tadi contoh teksnya, itu adalah bagian pertama, itu adalah bagian informasi umum ya. Sekolah baruku termasuk SMP favorit di kota Manado, ya kan? Favorit, banyak pendaftar yang berlomba-lomba untuk datang ke sekolah itu. Ini contohnya. Nah, sedangkan informasi khusus ini adalah menjelaskan informasi umumnya. Menjelaskan si contohnya ini, si IU ini, informasi umumnya IU ya. Menjelaskan ini, informasi umum ini dijelaskan di bagian informasi khusus ya. Kenapa dikatakan favorit? Di sini kan di informasi umum dikatakan ada favorit nih, SMP favorit. Kenapa? Nah, dijelaskan di informasi khusus karena banyak prestasi di sekolah gitu ya. Dan lingkungan sekolahnya juga yang nyaman dan indah untuk dipandang. Paham ya sampai di sini ya. Jadi sih kalau berarti kalau informasi khusus ini bukan hanya satu dong, banyak dong, nggak hanya satu. Kalau cuma satu berarti cuman ada kalimat ini, yang dua ini, yang ini dengan yang ini, ya kan? Yang biru dua-dua ini, iya ya. Cuma ada itu. Nah, dalam teks deskripsi itu bukan hanya ini kita mau tebak ini cuma satu paragraf deh gitu, atau dua paragraf. Dalam teks deskripsi itu nggak sampai nggak boleh dua paragraf gitu ya. Nggak ada teks deskripsi dua paragraf gitu, palingan 5, 6 sampai 10 gitu ya.
Jadi paham ya sampai di sini ya. Saya pikir inilah slide yang terakhir gitu. Jadi adik-adik boleh mencatatnya, dan saya pikir adik-adik boleh mengerti dengan penjelasan saya, ya kan? Jadi sekali lagi kita mau Ibu mau sampaikan, Kak Yansi mau sampaikan bahwa informasi dalam teks deskripsi itu adalah ada dua, IU dan IKA. Jadi ingat aja, oh informasi dalam teks deskripsi itu ada dua, IU dan si IKA gitu ya. IU dan si IKA. IU, IKA gitu kan. IU adalah informasi umum dan IKA adalah informasi khusus. Paham ya sampai di sini ya? Biasanya umum IU ini ada di awal, sedangkan informasi khusus ini adalah informasi khusus ini adalah penjelasan dari informasi umum. Paham ya? Nah, bahwa ingat saja di otaknya kalian, di pikirannya kalian, bahwa teks deskripsi itu adalah teks yang berisi gambaran objek yang dideskripsikan. Contohnya keadaan alam, ruang, warna, keindahan wajah seseorang. Kalau keindahan wajah seseorang gimana Kak Yensi? Contohnya gini, ya kan? Contohnya adalah kalian sudah mengenal Kak Yensi. Contohnya Kak Yensi adalah wali kelas kalian, ya kan? Kemudian orang tuh bertanya, gimana sih wali kelasnya gitu kan, gimana sih orangnya gitu. Nah kalian boleh menjelaskan gimana Kak Yensi. Oh, Ibu Yensi wali kelas di kelas 7D, contoh ya, di kelas 7D orangnya, ciri-cirinya tinggi sekitar 160 cm, kulitnya hitam manis, rambut panjang, ya kan, kurus gitu ya. Nah itu adalah mendeskripsikan wajah seseorang, keindahan seseorang, kurus. Nah wajahnya putih, contoh gitu kan, boleh gitu dalam mendeskripsikan wajah seseorang. Jadi seolah-olah orang tua kalian itu melihat gitu ya. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah next, untuk pertemuan lagi materi selanjutnya kalian sih akan menjelaskan bagaimana sih isi teks deskripsi itu ya. Kalian akan menjelaskan dan saya akan gabung semua ya supaya nggak lama gitu ya. Menjelaskan menelaah struktur kebahasaan ya. Kalau struktur kebahasaan ini gampang kayaknya. Juga keempat ini menyajikan data. Oke ya, pertemuan berikutnya atau video pembelajaran berikutnya kalian akan berikan materi yang 2, 3, dan 4. Oke, sampai di sini dulu. Semoga kalian boleh mengerti dan boleh dipahami. Boleh catat ini materinya. Oke, simpan baik-baik ya. Oke, sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Maaf kalau misalnya banyak kesalahan karena maklum ini adalah YouTuber pemula. Oke, sampai ketemu lagi dan God bless you all.